Pernahkah Anda merasa seperti ada sebuah cerita besar yang tersembunyi dalam sejarah keluarga Anda? Sebuah kisah yang tidak diajarkan di sekolah, tetapi turun dari mulut ke mulut, diwariskan oleh para leluhur yang pernah hidup di masa lalu. Seperti halnya ajaran kakek saya yang terus bergema dalam ingatan. Saya merasa ada bagian dari sejarah Sunda yang harus terus digali dan disebarluaskan, meski banyak yang masih terkubur. Apakah Anda juga merasa penasaran akan akar sejarah yang ada dalam darah kita? Hai, saya Normalitas Tagina. Di sini saya biasanya membahas berbagai topik seputar agama, spiritualitas, budaya, tradisi, dan sejarah. Namun, sebagai seseorang yang lahir dan besar di Tatar Sunda, dengan garis keturunan Sunda asli yang mengalir dari orang tua, kakek nenek, buyut, hingga bao, tentu saja pembahasan saya akan lebih banyak menyoroti Sunda dan segala perintilannya. Kali ini saya ingin berbagi sedikit, agak banyak ya tak, cerita tentang kehidupan di masa lalu. Mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalami hal serupa atau merasakan ikatan yang sama dengan kisah yang saya bagikan. Jika iya, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Saya sangat senang membaca pengalaman kalian dan berdiskusi lebih lanjut tentang kisah-kisah yang mungkin memiliki benang merah dengan perjalanan hidup saya. Terlahir dari dua keluarga dengan prinsip yang berbeda, memberi saya banyak pengalaman berharga sejak kecil. Saya tumbuh dengan berbagai pemikiran, nilai, dan cara pandang yang membuat saya belajar memahami kehidupan dari banyak sisi. Keberagaman ini tidak hanya hadir dalam ajaran dan kebiasaan, tetapi juga dalam sosok-sosok yang membesarkan saya. Saya memiliki dua kakek dari pihak ibu, serta dua nenek, lalu satu kakek dari pihak ayah dan dua nenek. Banyaknya figur orang tua ini justru menjadi anugerah yang luar biasa, karena dari mereka saya merasakan kasih sayang yang melimpah dan pelajaran hidup yang begitu berharga. Nenek saya tidak hanya mengajarkan bahasa Sunda yang halus, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Beliau selalu mengingatkan saya bahwa adab adalah cerminan diri, dan itu harus dijaga dalam segala situasi. Saat makan misalnya, saya tidak boleh sendawa atau dalam bahasa Sunda disebut terab sembarangan. Jika makan menggunakan sendok, maka tidak boleh sampai beradu dengan piring hingga menimbulkan suara. Dan yang paling diingat adalah larangan membuat bunyi atau ceplak saat mengunyah. Dari semua yang diajarkan nenek saya semakin menyadari satu hal, bahwa para tetua zaman dahulu sangat menjunjung tinggi adab dan etika dalam segala aspek kehidupan. Bagi mereka, tata krama bukan hanya soal menghormati orang lain, tetapi juga cara menjaga martabat diri sendiri. Entah itu kepada keluarga, teman sebaya, orang yang lebih tua, bahkan kepada orang asing sekalipun, kesopanan selalu menjadi hal utama. Warisan nilai-nilai ini yang akhirnya membuat saya lebih peka terhadap pentingnya sikap sopan di era modern, di mana batasan etika seringkali mulai terasa kabur. Sejak kecil, saya sudah terbiasa hidup di tengah tumpukan bacaan. Rumah selalu dipenuhi berbagai majalah seperti Mangle, Kartini, Si Kuncung, dan Bobo. Tak hanya itu, saya juga gemar membaca koran, buku sejarah, hingga komik Kopingho yang berjilid-jilid itu. Buku-buku dan bacaan itu seolah menjadi jendela bagi saya untuk mengenal dunia, membuka wawasan, dan memahami berbagai kisah yang terjadi di masa lalu. Namun, ada satu hal lain yang membuat saya semakin dekat dengan sejarah, yaitu cerita-cerita dari kakek saya. Beliau adalah seorang veteran yang pernah terjun langsung ke medan perang, termasuk dalam Perang Janur Kuning. Setiap kali dipancing dengan topik sejarah peperangan, matanya akan berbinar semangat, suaranya tegas, dan gerak tubuhnya seolah menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa heroik yang pernah dialaminya. Apalagi saat peringatan 17 Agustus tiba, semangatnya semakin membara. Ia tak pernah absen mengikuti upacara di kecamatan, dengan bangga mengenakan seragam kebesarannya. Semua pengalaman itu ternyata berdampak besar pada pelajaran saya di sekolah, terutama dalam bahasa Sunda dan sejarah. Sejak SD, nilai kedua mata pelajaran itu selalu menonjol dibandingkan yang lain.
Saya menikmati setiap materi yang diajarkan, karena bagi saya itu bukan sekedar pelajaran di kelas, melainkan bagian dari kehidupan yang sudah akrab sejak kecil. Apalagi saking pahamnya, saya sering jadi tempat contekan bagi teman-teman. Biasanya mereka kasih imbalan ciki bubuk. Tapi ada satu kejadian yang sampai sekarang masih membuat saya malu kalau mengingatnya. Saat kelas 4 SD, saya tiba-tiba dipanggil ke kantor guru. Awalnya saya bingung, merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa. Namun begitu sampai di sana, saya diberitahu bahwa kakek saya datang melapor ke sekolah. Katanya saya sering membantah orang tua di rumah. Betapa malunya saya saat itu. Sepulang sekolah, saya langsung nangis dan bertanya ke kakek saya, kenapa dia sampai hati melaporkan saya ke guru. Dengan santai, beliau menjawab bahwa saya terlalu suka berdebat. Setiap kali diberitahu atau diberi nasihat, jangan ini pamali atau jangan itu pamali. Dan saya emang selalu membalas dengan, ya paralun aja tuh, lalu dengan sengaja melanggar pamali tersebut. Ya bagi saya waktu itu pamali terdengar seperti larangan tanpa alasan. Dan saya selalu ingin membuktikan bahwa dengan nyebut paralun semuanya itu nggak melanggar apa-apa. Lagian orang tua itu aneh, kenapa harus menciptakan pamali jika ada paralun? Meski sering beradu argumentasi, saya tahu kakek saya sangat menyayangi saya dan dari beliau jugalah saya belajar bahwa pamali sebenarnya bukan sekedar mitos, melainkan bentuk kebijaksanaan leluhur dalam menjaga tata krama dan keselamatan. Selain buku dan cerita sejarah dari kakek, saya juga tumbuh dengan tontonan yang bisa dibilang lebih berbobot dibandingkan tayangan anak-anak lainnya pada masa itu. Semua gara-gara kebiasaan kakek saya nonton TVRI. Saya pun jadi terbiasa menonton Kolom Pencapir, Dunia Dalam Berita, dan Cerdas Cermat. Mungkin bagi sebagian anak kecil tontonan seperti itu terasa membosankan, tapi bagi saya itu justru membuka wawasan dan membuat saya semakin akrab dengan dunia berita dan informasi. Selain menonton TV, saya juga senang mendengarkan dongeng di radio. Salah satu yang paling saya ingat adalah dongeng Doni Ajo. Sayangnya, saya sudah lupa siapa yang membawanya. Mendengarkan radio bersama kakek adalah salah satu momen yang paling saya rindukan. Biasanya beliau akan duduk santai sambil membuat kecrik. Kecrik itu semacam jaring kecil yang untuk menangkap ikan. Dan nenek saya tuh biasanya sambil bakar singkong. Kalau di kampung kami tuh biasanya nyebutnya begedut hui cenah. Dan saat liburan sekolah tiba, biasanya saya sering pergi ke Banten di rumah kakek dan nenek saya yang lain. Iya, keluarga saya memang cukup unik. Jadi kakek dan nenek saya bercerai, lalu masing-masing menikah lagi. Jadi sejak kecil saya memiliki lebih banyak sosok kakek dan nenek yang semuanya melimpahi saya dengan kasih sayang tanpa batas. Namun ada satu hal yang menarik dari pengalaman saya pindah-pindah antara rumah nenek di kampung dan rumah nenek kakek saya yang di Banten, yaitu perbedaan bahasa Sunda yang cukup mencolok. Bahasa Sunda saya bisa dibilang jadinya campur aduk, karena sejak kecil saya terbiasa mendengar dua versi yang cukup berbeda. Bahasa Sunda yang diajarkan nenek saya di kampung tuh lebih halus kayak dan lebih terstruktur gitu. Sedangkan bahasa Sunda di Banten kayaknya terasa terdengar lebih keras dan agak gimana ya, agak kasar gitu. Misalnya contohnya kayak ayam, di Banten orang-orang nyebutnya kotok. Sementara di kampung nenek saya, kotok tuh justru berarti kayak ke tai ayamnya. Jadi waktu kecil itu saya agak-agak gimana gitu. Kok kok kotok? Kotok kan tai ayam gitu. Jika dari pihak ibu saya mendapatkan banyak pelajaran tentang etika, adab dan tata krama serta literasi dan pendidikan formal, maka ajaran yang saya dapatkan dari keluarga bapak saya bisa dibilang memiliki pendekatan yang berbeda, bahkan dalam beberapa hal terasa bertolak belakang. Kakek saya dari pihak bapak adalah seorang pedagang yang cukup terkenal lah di masanya, dan dari beliaulah saya belajar hal yang tidak banyak diajarkan di sekolah, yaitu ilmu berhitung dalam konteks wirausaha. Dan sejak kecil saya sering memperhatikan bagaimana kakek dan bapak saya menjalankan bisnis mereka. Salah satu hal yang paling menarik perhatian saya adalah adanya kode-kode unik yang mereka gunakan dalam mencatat barang dagangan. Saya sering melihat huruf-huruf seperti H, W, atau lainnya tertulis dalam beberapa produk.
Tetapi saat itu saya tidak terlalu memahaminya dan baru bertahun-tahun kemudian saya akhirnya menyadari dan tahu bahwa itu bukan sekedar kode biasa, melainkan ternyata dari aksara Sunda kuno yang berarti Hana Caraka dan Tasawala. Saya merasa takjub menyadari bahwa aksara leluhur kita masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam dunia perdagangan. Dari sana saya semakin tertarik untuk mengenal dan memahami lebih dalam tentang aksara Sunda yang mulai tergeser oleh huruf Latin. Tak hanya soal dagang dan aksara, dari keluarga bapak saya belajar bagaimana berinteraksi dengan banyak orang. Seorang pedagang harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, tidak hanya sekedar menjual barang tetapi juga membangun hubungan dengan pelanggan, memahami kebutuhan mereka dan menjalin hubungan jangka panjang. Kakek saya selalu menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan kejujuran dalam berdagang, karena rezeki bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga keberkahan. Namun dari sekian banyak hal, ada satu hal lagi yang lebih dalam dari sekedar berdagang, yaitu ajaran leluhur yang dikenal sebagai Sunda Buhun. Dari kakek dan nenek saya dari pihak bapak itulah saya mulai mengenal berbagai nilai dan tradisi Sunda yang telah diwariskan turun-temurun. Kakek nenek saya mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini saling berhubungan, bahwa keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur adalah hal yang harus dijaga. Sayangnya, seiring berjalan waktu, ajaran-ajaran karhun ini mulai mendapat stigma negatif dari pihak-pihak yang merasa paling suci. Hal-hal yang dulunya dianggap sebagai kearifan lokal, kini mulai dicap sebagai sesuatu yang klinik. Padahal sepengetahuan saya tidak ada satupun ajaran kakek saya yang merugikan orang lain. Sebaliknya nilai-nilai yang beliau ajarkan adalah tekanan tentang kebersamaan, keseimbangan, dan keharmonisan. Salah satu bukti nyata dari eratnya hubungan kekeluargaan dalam ajaran leluhur kami adalah adanya sistem Mingonan. Saya pernah membahas ini di video sebelumnya yang tentang Sunda Buhun. Mingonan adalah bentuk kekerabatan yang sangat erat dalam masyarakat Sunda tradisional. Dalam Mingonan, hubungan antar keluarga tidak hanya sebatas orang tua dan anak, tetapi juga dengan saudara, sepupu, paman, bibi, hingga kecakupan yang lebih luas. Semua saling membantu, saling menjaga, dan hidup dalam kebersamaan yang hangat. Seperti silih asah, silih asih, silih asuh. Begitulah kira-kira. Tidak ada yang merasa sendirian karena selalu ada keluarga yang siap menopang di saat sulit maupun bahagia. Bagi saya, ajaran ini adalah warisan yang berharga. Meski zaman terus berubah, saya ingin tetap menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para leluhur. Karena sejatinya, akar budaya dan tradisi bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan, melainkan dijaga dan dilestarikan agar kita tetap terhubung dengan jati diri kita sendiri. Sejak kecil, saya sudah terbiasa dengan berbagai ajaran para keruhun. Kemenyan, dupa, dan sesajen bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan saya. Bagi sebagian orang, mungkin hal-hal tersebut dianggap aneh, mistis, bahkan tak jarang dicap sebagai sesuatu yang sesat. Namun bagi saya, itu adalah bagian dari kehidupan yang telah diwariskan turun-temurun oleh para leluhur kami. Saya ingat betul, setiap kali sakit, selain berobat secara medis, kakek saya selalu punya cara tersendiri untuk membantu pemulihan. Beliau akan merapal semacam jampi atau doa atau mantra sambil menyiapkan ramuan dari bahan alami seperti panglai atau madu, bawang putih, dan tentu saja kemenyan yang dibakar. Setelah itu saya akan dimandikan dengan air yang telah dirituali, lalu dikepuli dengan kasat kemenyan. Bagi saya itu bukan hanya sekedar pengobatan, tetapi juga sebuah ritual kasih sayang, di mana seseorang kakek ingin memastikan cucunya sehat dan terlindung dengan cara yang telah diajarkan oleh para leluhur. Menjelang tidur selalu saja ada cerita yang disampaikan kakek saya. Bukan hanya dongeng biasa, tetapi lebih kepada ajaran yang memiliki makna mendalam. Salah satu pesan yang paling sering beliau sampaikan adalah agar kami cucu-cucunya selalu mengingat asal-usul kami dan tidak pernah melupakan karuhun. Beliau bilang jangan pernah putuskan hubungan dengan leluhur. Mereka selalu ada untuk menjaga kita, mengawasi kita, dan akan selalu menjadi pelindung. Namun di tengah diskriminasi dan stigma yang diberikan kepada ajaran kami, ada satu hal menarik yang belakangan ini viral, pembahasan tentang khodam.
Saya yakin banyak di antara kalian pernah melihat konten yang membahas tentang hodam di media sosial. Entah itu tentang cara mengetahui hodam diri sendiri, cara memanggilnya, atau bahkan ada yang menawarkan jasa untuk cek hodam. Fenomena ini begitu menarik perhatian. Yang membuat saya heran adalah bagaimana perbedaan persepsi masyarakat terhadap konsep karuhun dan hodam. Ketika seseorang berbicara tentang karuhun, banyak yang buru-buru menghakimi dan mencapnya sebagai ajaran sesat. Tetapi ketika yang dibahas adalah hodam, seolah ada aura eksklusif dan misterius yang membuat orang penasaran dan malah berspekulasi sesuatu yang wah. Padahal jika ditelusuri dari maknanya, hodam berasal dari bahasa Arab yang berarti pembantu, penjaga, atau pengawal dari bangsa jin. Sedangkan karuhun jelas-jelas merujuk pada leluhur kita, orang tua, kakek, nenek, buyut, dan generasi sebelum mereka yang telah berpulang. Dengan kata lain, karuhun adalah bagian dari garis keturunan kita sendiri. Sedangkan hodam adalah entitas asing dari dunia lain. Jadi pertanyaannya, mengapa karuhun dianggap sesat? Sementara hodam justru dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Apakah ini karena pengaruh budaya luar yang secara perlahan menggeser pemahaman kita tentang ajaran leluhur sendiri? Ataukah ada faktor lain yang membuat masyarakat lebih menerima sesuatu yang berasal dari luar daripada menggali kembali warisan yang telah lama ada di Nusantara? Bagi saya, menghormati karbon bukanlah bentuk penyembahan, apalagi pemujaan terhadap roh-roh tertentu. Ini adalah tentang menjaga hubungan dengan sejarah, akar, budaya, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh mereka yang telah datang sebelum kita. Karena tanpa mereka, kita tidak akan ada di sini hari ini. Ada satu cerita unik yang masih saya ingat hingga sekarang. Di pipi kanan saya tuh terdapat kayak ada satu helai rambut putih yang panjang, dan anehnya meskipun saya mencabutnya, rambut itu akan tumbuh lagi dengan panjang yang sama, enggak berkurang dan enggak bertambah. Dan kakek saya sering cerita tentang rambut putih itu sambil ketawa. Itu tuh bulu maung, jangan dicabut katanya. Saya tidak pernah benar-benar mengerti maksudnya waktu itu. Tapi tentu saja saya mengikuti nasihat beliau. Entah ada unsur spiritual atau sekedar cerita yang menjadi bagian dari tradisi keluarga, saya tidak tahu. Sejak kecil, saya seringkali menggerakkan kaki kanan, menggesek-gesekkan pelan gitu kalau mau tidur atau bahkan saat tidur. Dan hal itu berlangsung tanpa saya sadari. Tate buntut meong cenah. Coba perhatikan kucing kalau tidur, buntutnya pasti goyang-goyang. Lalu saya mulai mengamati kucing-kucing di sekitar saya, dan ternyata kakek saya benar, kucing memang sering menggoyangkan ekornya saat tidur. Apakah gerakan kaki saya saat tidur itu ada kaitannya dengan semacam energi atau keberadaan yang tak terlihat? Atau adakah penjelasan medis di baliknya yang bisa menjelaskan kebiasaan tersebut? Namun saat saya berusaha mencari jawabannya, kakek saya sudah lebih dulu wafat dan saya tidak pernah bisa bertanya lebih lanjut lagi kepada beliau. Secara medis mungkin ada penjelasan mengenai kebiasaan menggerakkan kaki saat tidur yang mungkin terkait dengan gangguan tidur atau kebiasaan tubuh yang terjadi tanpa disadari. Saya percaya meskipun kakek saya tidak pernah memberikan penjelasan yang lengkap, ucapan beliau mengandung sebuah filosofi tentang bagaimana kita harus menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa perlu terlalu banyak bertanya mengapa. Setiap orang kan memiliki cara mereka sendiri untuk menghubungkan diri dengan dunia ini, entah itu melalui kebiasaan, cerita, atau ritual-ritual kecil yang pada akhirnya menjadi bagian dari identitas kita. Seiring bertambahnya usia, ajaran-ajaran yang diajarkan kakek saya seakan menumpuk di benak saya. Pesan-pesannya begitu banyak sehingga saya tidak akan pernah bisa memasukkan semuanya ke dalam satu percakapan. Yang saya tahu, rasa ingin tahu saya tentang sejarah Sunda justru semakin kuat. Namun saat itu saya sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengeksplorasi minat tersebut, apalagi saat itu belum ada internet. Sumber sejarah yang saya miliki hanyalah buku-buku pelajaran sekolah. Namun seiring berjalannya waktu dan saya mulai membandingkan pengetahuan saya yang saya peroleh dari fakta-fakta sejarah seperti prasasti dan manuskrip kuno, perbedaannya terasa sangat jauh dari apa yang saya pelajari di sekolah. Semua yang saya bagikan dalam konten saya hanya karena rasa ingin tahu saya tentang sejarah leluhur kita yang sebenarnya. Saya hanya mencoba mengungkapkannya secara bertahap melalui video.
Lagi pula, bukankah sudah menjadi tugas kita untuk terus mencari kebenaran yang mungkin telah lama tersembunyi? Nah, kenangan masa kecil apa yang masih Anda ingat hingga saat ini? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Rahayu.